Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan satu topik strategi ya, implementasi blended learning dengan Smart Apps Creator. Jadi topik ini berkaitan dengan blended learning. Jadi blended learning ini Bapak Ibu sekalian merupakan bahasan yang sangat menarik. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masuk di Google nge-search ya, juga jurnal-jurnal tentang blended learning ini, kenapa bisa muncul blended learning? Nah, ini semua karena tidak mungkin ya, pelatihan itu hanya mengandalkan dari e-learning saja, ataupun dalam kondisi tertentu, ya dalam kondisi tertentu seperti sekarang ini. Jadi kita ini menghadapi seperti pandemi ini, tidak mungkin selamanya kita akan e-learning terus ya, meskipun dalam keadaan pandemi. Nah, tentunya ini perlu dikembangkan yaitu dengan blended learning. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa memadukan antara online dan juga yang offline ya. Jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Banyak sudah yang membahas, bahkan Kementerian Pendidikan ada satu penulis yang menjelaskan tentang blended learning. Ya, mudah-mudahan dalam webinar ini Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan gambaran ya bagaimana blended learning ini diimplementasikan, diintegrasikan dengan Smart Apps Creator ya. Dan apa karakteristik Smart Apps Creator? Ya. Karena sekarang ini terus terang saja telah banyak kalangan guru, dosen, ya, bahkan profesional mendalami tentang Google Platform ya untuk learning, ya, pembelajaran. Dan ini luar biasa ya. Jadi antara Google Platform untuk pembelajaran plus dengan SAC ini adalah hal yang bisa dipadukan. Nanti mudah-mudahan kami bisa jelaskan. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Aitan Rahman ya. Saya sebagai founder dan juga senior consultant di PT Inosi ya, Inovasi Semesta Ilmu. Dan kami juga sebagai SAC Principal yang ada di Indonesia. Ya. Jadi kalau akan mengontak kami, silakan melalui email ya. Nanti di akhir juga ada nomor kami untuk lewat WA atau ke Telegram ya. Bidang yang kami dalami yaitu bidang knowledge management ya, kemudian e-learning, e-government, ya, balance scorecard ya, untuk mengukur kinerja dan strategi. Ya. Kemudian information technology, system analysis and design, ya. Kemudian juga internet business, multimedia development, dan juga inkubator bisnis. Ya. Ini adalah kegiatan yang kami kembangkan ya, yang biasa kami dalami terus. Bapak Ibu sekalian, pengguna Smart Apps Creator ini sudah cukup meluas di Indonesia, meskipun masih sebagai pendatang baru ya, dibandingkan dengan Adobe, Canva, dibandingkan dengan Google, ini masih pendatang baru. Jadi salah satu penggunanya itu dari Pusdatin ya, kemudian dari Pusat Balai Multimedia untuk Pengembangan Pendidikan di Semarang, ya. Kemudian juga ada pembelajaran, ya, pengembangan teknologi untuk TK dan juga PLB, yang punya miliknya Kemdikbud. Juga lembaga penjamin mutu pendidikan, ya, Kemdikbud, juga sudah banyak yang menggunakan apakah secara pribadi, ya, ataukah dalam bentuk organisasi. Juga sekolah-sekolah perguruan tinggi, ya, serta yang pribadi, ya, guru, dosen, mahasiswa, ASN, dan trainer, dan sebagainya. Dan mahasiswa, beberapa mahasiswa yang bahkan sampai membeli lisensi, itu dipergunakan untuk tugas akhir. Kemudian apa layanan yang kami berikan, yaitu pelatihan, juga consulting, ya, menggunakan Apps Creator, kemudian juga membuat aplikasi marketing, ya, company and personal profile, wedding, bahan ajar, tourism. Dan yang terakhir ini yang sedang kami dorong, Bapak Ibu sekalian, yaitu mengembangkan kerjasama dan mendampingi monetisasi.
Nah, kenapa kami mendorong monetisasi? Karena kalau hanya sebagai tool saja, ya, hanya terus membuat jadi akhirnya dikhawatirkan jadi hobi. Sedangkan semua tool pembuat aplikasi itu semua orientasinya monetisasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sering mendalami beberapa pemrograman, ujung ceritanya selalu pasti monetisasi. Apakah sebagai seorang konsultan, seorang developer, atau bahkan menjadi platform yang untuk subscription ya. Jadi keanggotaan dan sebagainya. Nah ini yang sedang kami dorong monetisasi ya. Nah kenapa kami dorong monetisasi Bapak Ibu sekalian? Karena data atau informasi yang Indonesia miliki itu benar-benar sangat luar biasa, sangat kaya sekali. Jadi kalau di dunia pendidikan juga begitu banyak ya, pembelajaran, belum lagi di setiap daerah itu memiliki konten-konten lokal yang luar biasa. Kesenian, ya, bahasa daerah, kebudayaan, museum, ya, belum lagi tourism, ya, keindahan alamnya, kemudian juga dengan sumber daya alam dan sebagainya. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau ingin melihat berapa banyak sih yang mengembangkan aplikasi-aplikasi lokal ya masuk ke dalam Play Store itu sangat sedikit milik kita ya. Coba perhatikan bahasa Inggris di Google Play Store. Itu banyak sekali ya. Tipenya banyak sekali. Jadi luar biasa sekali. Itu padahal monetisasi bahasa Inggris saja. Di Google Play Store begitu luas. Padahal hanya satu bahasa. Sedangkan kita ini, waduh, ya, berapa banyak orang mungkin saja senang akan belajar kecapi dan sebagainya ya di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan pengantar berkaitan dengan blended learning. Jadi blended learning ini betul-betul perlu kita dalami dengan baik ya. Kami belum mendapatkan skenario-skenario yang terjadi di Indonesia ya, dengan datangnya pandemi seperti sekarang. Berapa kali ke kelas, berapa jumlahnya, berapa persen, kemudian bagaimana dengan konten yang secara online ya. Jadi blended learning ini betul-betul sebuah tantangan. Apakah datangnya seminggu hanya 2 kali, 3 kali gitu. Kemudian si anak bagaimana gitu. Apakah dia langsung pulang dan tidur atau gimana? Dan ini betul-betul menjadi sebuah tantangan besar ya di Indonesia. Karena skenarionya belum dibuat. Nah, skenarionya itu baru dinyatakan bahwa saya sering dengar kemarin di satu SMA ya di Kota Bandung baru dicoba untuk sekian orang gitu. Ada lagi yang sudah dinaikkan jadi 50%. Nah, ini skenario-skenario ini itu kan kalau bisa dibayangkan kan. Dulu belajar dari jam 7 pulang jam 3, sekarang dipendekkan. Sudah dipendekkan, jumlah ketemuannya lagi jarang. Ya, hanya 3 kali gitu. Ini kan pulangnya tidak mungkin sampai jam 3 lagi. Jadi bisa dibayangkan, sudah itu tidak ada istirahat. Nah, pada waktu mereka pulang, apa yang harus dilakukan? Kebayang kalau tidak ada alat bantu lain ketika siswa belajar, kemudian tidak ada sumber lain. Itu luar biasa dampaknya. 1,5 tahun itu kami lihat terus terang saja pada anak kami kan tidak pernah masuk kelas. Itu yang saya sebagai orang tua yang saya takutkan hanya satu sih. Jiwa belajarnya itu menurun. Jadi kalau jiwa belajar menurun itu dampaknya panjang dan untuk ngebangkitkannya itu nggak mudah. Ini benar-benar sebuah tantangan besar. Jadi terlewati hampir 2 tahun gitu masuk perguruan tinggi nggak ketemu orang gurunya ya, luar biasa. Baik, nah sekarang apa itu pengertian blended learning? Kami ambil dari definisi yang disebarkan oleh Wikipedia ya. Jadi blended learning itu adalah sebuah pendekatan ya. Pendekatan pendidikan, pelatihan ya. Gabungkan materi pendidikan secara online ya, dengan peluang interaksi online dengan metode kelasnya ya. Jadi memadukan yang online dan juga kelas yang biasa dilakukan. Nah, jadi ini betul-betul memerlukan
kontrol yang luar biasa ya. Ya, dari sisi waktu, tempat, ya, dari perpindahan pengetahuannya sendiri ya, jalurnya kemana gitu. Belum lagi kecepatannya. Ya. Jadi bisa dibayangkan sekali dalam kondisi seperti sekarang ini kita hanya mengandalkan online. Jelas kesempatan untuk bisa mendapatkan interaksi sosial, kemudian juga bertanya langsung dan sebagainya menurun. Makanya blended learning ini muncul. Dan juga blended learning ini sudah dipakai di kalangan profesional. Jadi bukan hanya di kalangan sekolah, universitas atau sekolah biasa. Jadi konsepnya sangat sederhana. Bagaimana memadukan antara online dengan yang kelas, yang kita miliki ya, kelas. Belum lagi ada laboratorium. Ini betul-betul bagaimana blended learning harus dibangun. Kemudian kenapa blended learning ini dibangun ya? Tentunya salah satunya adalah pembelajarannya bisa disesuaikan, di-customize ya. Jadi pembelajaran online-nya itu ya bisa ditawarkan kepada individu, ya ada umpan balik, kemudian dan sebagainya, dan dia secara fleksibel. Jadi dalam yang online-nya itu jelas harus ada penyusunan proses pembelajaran. Kemudian pembelajarannya jelas berbasis kompetensi. Nah ini yang menjadi tantangan besar bagi kita semua di Indonesia. Kenapa? Karena kecepatan dari setiap orang jadi berbeda. Dan ini betul-betul harus diukur sebenarnya. Ini gimana dari setiap anak, ada 51 kelas, kita harus mengetahui kecepatan mengadopsi pengetahuannya, mendapatkan pengetahuannya dengan baik. Dan ketika ada yang cepat sekali, ya, misalnya kecepatannya bisa sampai 300%, 3 kali lipat dari yang normal, ya, kemudian yang lain turun bahkan 50%, ya, hanya setengahnya, itu bagaimana cara mengatur? Nah, jadi ini pun harus mulai diperhatikan, karena akan dampaknya tinggi sekali. Kemudian belajarnya pun kapanpun, dimanapun, dia bisa belajar, karena ada yang bagian online. Jadi ini adalah kenapa dikembangkan blended learning itu adalah karena si proses pembelajarannya bisa disesuaikan. Jadi seperti kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini jelas sangat penting. Model blended learning ini terus terang saja ini sangat banyak, cukup banyak ya. Bahkan orang menulis sampai 7. Ada station rotation, lab rotation, ya, ada individual rotation, ada flip classroom. Mungkin ini yang lebih mudah dipahami di kalangan kita yang flip classroom. Ada yang flex, ya, ada yang a la carte, kemudian enrich virtual. Dan mungkin orang bisa mengembangkan terus, ya, karena blended learning ini tidak harus begitu, tidak. Jadi dia ada bisa skemanya, ya skenario-nya bisa diatur sendiri, bisa memodifikasi dari mungkin lab rotation bisa, ya, memodifikasi dari flip classroom juga bisa. Tapi yang jelas ada sekitar 7 ini. Coba sekarang ya, Bapak Ibu sekalian perhatikan di station rotation. Jadi di dalam pola blended yang seperti ini, ya, ini siswa itu ya atau peserta pelatihan itu atau pendidikan itu dia ya akan berputar pada station, pada pusat-pusat pembelajaran ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi dia bisa masuk dulu ke dalam kelas atau online kelas dulu ya. Kemudian nanti dia bisa masuk ke dalam kelas ya. Kemudian nanti bisa masuk ke dalam ruangan kolaborasi gitu. Oh ya, pusatnya kolaborasi sih. Jadi dia bisa berputar seperti ini ya, sesuai agendanya. Nah, jadi siswa bisa belajar dulu di online ya. Kemudian nanti diskusi mungkin ya dengan kawan-kawannya gitu ya. Terjadi aktivitas gitu. Apakah kerja kelompok ataukah bagaimana gitu ya. Kemudian nanti ada pertemuan dengan guru. Nah, ya. Kemudian nanti balik lagi begitu. Nah, jadi ini terus terang saja ini harus skenario-nya gimana ya? Ketemu gurunya berapa kali gitu? Ketemu kawannya untuk aktivitas grupnya berapa kali?
Nah, itu kan menjadi pertanyaan tersendiri. Ini harus disusun skenario ini. Tidak bisa full terus ya online, kemudian datang kelas semua dalam kondisi seperti sekarang tidak mungkin juga. Nah, jadi ini salah satu polanya. Jadi semuanya harus diatur dengan baik. Kemarin kami lihat ya anak kami baru masuk perguruan tinggi, hampir tiap hari ya dalam mula-mula online gitu, ya dibimbing oleh ketua angkatannya gitu. Kemudian setelah cukup lengkap begitu, hanya membuat agenda ketemuan ya, dengan kawan-kawannya di sini. Mula-mulanya online, nah sekarang nggak tahu kapan nih acara agenda ketemu dosennya ya. Nah ini pun betul loh, tapi yang jelas sudah teragendakan begitu ya. Jadi station rotation, jadi kita akan sesuai diagendakan terhadap pusat-pusat pembelajaran itu ya. Jadi ini perlu diatur. Kemudian ada lab rotation. Jadi kalau lab rotation itu hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi yang membedakannya adalah kalau misalnya di sini kan bisa sendiri-sendiri ke online interactionnya gitu. Kalau lab rotation bisa disediakan pusat ya, pusat laboratorium misalnya di sekolah. Jadi dia kalau sudah belajar gitu bisa masuk ke laboratorium yang sudah disediakan untuk belajar online. Nah, tetapi dalam posisi pandemi ini jelas tidak mungkin tetap. Nah, sehingga ya tetap ya, dia harus dikeluarkan. Jadi lab rotation dalam posisi sekarang ini jelas tidak mungkin. Masih belum bisa karena tetap aja dia harus masuk ke dalam laboratorium yang terpusat juga. Oke, kemudian yang individual rotation. Jadi kalau individual rotation adalah dirinya ya. Jadi setiap siswa itu akan berputar melalui station-station ya, pusat-pusat yang memang dirancang untuk proses pembelajaran itu ya. Nah, tapi siswa tidak melakukan ya dia bebas ya. Tidak perlu melakukan rotasi ke setiap station ya. Dia pindah aktivitasnya itu sesuai jadwal saja. Nah, dan ini ya, tentunya perlu ada sentral pembelajaran ya, pusat pembelajaran. Jadi dia akan mengatur saja ya, sesuai dengan jadwalnya. Nah, dalam keadaan seperti ini juga sama. Ya. Hanya tentunya bisa ada webinar ya, bisa seminar, bisa yang dalam kelas gitu, ada juga webinar dan sebagainya. Nah, ini salah satu pendekatan. Kemudian yang mungkin ini adalah yang paling ideal ya, yang paling cukup bagus untuk kalangan pelajar ya, siswa ya, sekolah gitu. Yaitu split classroom. Jadi ada dua posisi di mana siswa akan belajar di rumah secara online. Kemudian ada satu waktu dia ketemu dengan gurunya ya, untuk belajar secara praktis dan proyek-proyeknya dengan gurunya. Nah, jadi ini adalah yang bisa sangat cocok dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi ada sebagian online, ada yang ke sekolah. Tapi berapa persen? Nah, itu yang menjadi skenario tambahan yang mesti dipikirkan. Artinya berapa kali di sini? Apakah semua materinya sudah masuk semua di online? Atau ada beberapa materi di online-nya tidak ada gitu. Dia baru bisa mendapatkan materi tertentu kalau dia datang ke kelas. Karena kalau dijadikan semuanya di online, ya sudah ada gitu ya, dibuat di online gitu, apakah di handphone atau di apa. Mungkin saja si muridnya tidak ada keinginan datang ke sekolah. Ya. Nah, sehingga ini harus diatur betul ya. Berapa persen yang harus masuk di kelas gitu. Apa yang harus dibahas di kelas? Mungkin bahasan soal gitu. Di online-nya tidak ada bahasan soal, kemudian di kelasnya ada bahasan soal ya. Lebih mendalam, ada kasus-kasus dan sebagainya. Nah, ini yang sangat cocok untuk dilakukan untuk kalangan sekolah ya, untuk PAUD, untuk SD ya, SMP, SMA. Bahkan ini juga sangat cocok untuk kalangan profesional juga ya. Atau yang modelnya fleksibel ya. Ya, dia
apa kuncinya tetap di online ya. Jadi dia akan memiliki agenda-agenda yang fleksibel saja. Jadi dia bisa online, bisa ketemu gurunya dan sebagainya. Dan kuncinya harus ada pembelajarannya ini adalah secara pembelajaran online-nya harus jadi platformnya ya. Kemudian yang model à la carte ini ya, ini hampir sama ya dengan yang lain yang sebelumnya juga. Jadi di sini siswa mengambil kursus secara online ya dengan guru secara online gitu. Selain kursus tatap muka yang sering memberikan siswa lebih banyak fleksibel ya atas jadwalnya sendiri. Kemudian model ini sendiri ya penempatan lanjutan, kursus lanjutannya juga salah satu model yang populer. Jadi bisa berpindah-pindah dan sebagainya. Atau yang enrich ya, full. Ini yang banyak dikembangkan mungkin seperti UT. Ya. Jadi full aja belajar di sini. Jadi kalau ada tambahan baru pergi ke sekolah. Nah yang seperti ini jelas kalau kami tidak rekomendasikan ya, untuk kalangan sekolah. Ya. Kalau perguruan tinggi untuk S2 itu ya silakan. Itu karena sudah clear itu. Nah, tapi kalau misalnya untuk sekolah cukup sulit. Kalau full, karena datangnya ke sekolahnya, datang ke kelasnya itu jadi tambahan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan model blended learning sekarang ini begitu banyak dibahas orang, para ahli ya. Nah sekarang itu bagaimana kita betul-betul menyusun sebuah skenario. Kemarin di waktu webinar ya, Bapak Ibu sekalian, ada webinar seorang guru itu melakukan satu hal yang kami anggap itu betul-betul kreatif ya. Jadi membuat aplikasi di SAC begitu ya, ada keterbatasan, ketemu dan sebagainya, apalagi internet juga susah gitu, masih ada susah di daerah itu. Makanya dia berikan soal, kemudian kalau ada jawabannya, hasil jawabannya itu mesti dikirimkan ke WA. Ke WA, kemudian guru dan muridnya bisa berkomunikasi, kemudian nanti disusun agenda bertemu ya, untuk lebih menjelaskan terhadap topik bahasan itu. Itu pun blended learning. Secara tidak langsung itu blended learning. Hanya tadi ya, kita dalam menyusun blended learning ini betul-betul mesti disusun secara betul-betul, secara sistematis ya, dan terstruktur. Karena setiap sekolah belum tentu sama. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kami akan memberikan penjelasan ya, berkaitan dengan multimedia interaktif yang SAC-nya. Jadi SAC ini sebenarnya kan semua banyak dikenal untuk bisa menghasilkan Android, iOS, ya, web, desktop, ya, mudah dan tanpa pemrograman. Jadi kita bisa membuat aplikasi pembelajaran itu, ya, apakah untuk Android dan sebagainya dengan sangat mudah. Juga Smart Apps Creator ini bisa betul-betul tanpa pemrograman. Jadi pola berpikirnya konten. Jadi kalau dipakai untuk pembelajaran, kunci pertamanya yaitu kita semua kalau membuat aplikasi ya fokusnya pada konten, pada materi pembelajaran. Jangan sampai kita ini pada keindahannya kontennya malah lupa. Nah kontennya ini yang menjadi permasalahan ya dalam menyusun aplikasi multimedia. Karena kita kan ketemunya 16 kali ya, normal kan 16 kali, ya 16 kali bertemu, ya 16 minggu lah kita anggap. Itu kan tentunya punya kurikulum, punya silabus. Nah ketika membuat aplikasi kan pertanyaannya apakah perlu dibuat dalam satu ataukah dibagi 3 gitu. Ya. Jangan sampai dibuatnya satu materi, satu aplikasi. Artinya 1 minggu, 1 aplikasi. Jadi artinya membuat aplikasinya 16 buah. Jadi bisa dibayangkan. Nah, jadi ini perlu pemikiran juga. Ya. Baik SAC betul-betul tanpa pemrograman siapapun bisa membuat aplikasinya dengan sangat mudah ya. Dan penerapannya juga begitu sangat banyak ya. Bisa untuk game edukasi, ya, perkawinan, wedding, city dan sebagainya. Ini adalah penerapan ya kami buat bersama anak kami ya untuk pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini keluar suaranya ya. Jadi dibacakan suara ini keluar. Kemudian juga ini dibuat oleh seorang pengembang teknologi pendidikan. Ya.
di P4TK PLB itu, ya, ini ternyata untuk mengajarkan bagaimana membuat batik, ya, membuat batik. Gitu. Jadi pengetahuan batik yang betul-betul ke vokasi ini sangat bagus. Ya. Kemudian ini materi yang tentang minyak bumi, ya, dan sebagainya. Kemudian ini untuk tourism, ya, New York. Kemudian ini dipakai untuk interaktif bisnis. Ya. Ini kami sendiri yang buat. Kami buat untuk pengembangan bisnis. Nah, ini adalah informasi berkaitan link dengan Smart Illustrator. Silakan untuk download, ya. Ada versi trialnya, Telegramnya juga ada, YouTube ada, ya. Silakan di situ kami juga sharekan beberapa karya dari guru, ya, dan bisa di-download aplikasi source code-nya, ya. Silakan untuk dipelajari. Nah, sekarang bagaimana strategi implementasi blended learning dengan Smart Illustrator? Nah, di sini betul-betul harus dipahami betul. Smart Illustrator itu karakternya seperti apa? Nah, sebelum kita masuk, kita mesti memahami trennya dulu. Jadi, tren ini, ya, Bapak Ibu sekalian, e-learning itu sudah banyak dibahas orang ketika muncul komputer. Ya. Jadi, dulu sudah muncul yang namanya computer based training. Jadi, di desktop orang belajar. Ya. Itu kalau di Indonesia, kalau kami kira yang memperkenalkan pertama kali Telkom. Karena tahun 92 kami sudah lihat, 92-93 ya. Jadi Telkom sangat aktif memperkenalkan itu. Sudah itu berhenti, muncullah Bambu, ya, dari kelompoknya, kalau tidak salah kelompoknya Remedia begitu. Nah, tetapi jalankan aplikasinya desktop. Ya. Datang internet, muncul istilah baru, web based training. Jadi pembelajarannya lewat internet total. Nah, datang handphone, semua belajarnya lewat handphone. Dan tiga ini mesti dipahami betul. Karena ini mempengaruhi pola belajar kita untuk blended learning. Kita mau jadikan materinya itu online total, gitu. Full online. Jadi kalau mati internetnya, ya mati juga gitu. Atau bagaimana? Nah, ini mesti dipikirkan betul. Karena ini mempengaruhi. Jadi tiga-tiga ini tetap akan berdampak dalam perencanaan pembelajaran blended learning. SAC adalah jelas dia bisa menghasilkan tiga ini. Bisa menghasilkan untuk desktop, bisa menghasilkan untuk mobile, ya, bisa menghasilkan untuk web. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membuat aplikasi dalam tiga platform, ya, sekaligus tanpa merubah aplikasinya. Ya. Itu SAC. Jadi SAC bisa diterapkan di tiga itu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa buat seperti itu. Nah, ini yang mesti dipahami dengan baik. Jadi dalam strategi pembelajaran itu kita harus betul-betul memilih, ya. Apakah mau full offline, artinya materinya tersimpan di handphone total atau di desktop total. Ya. Jadi fullnya materinya betul-betul full di desktop atau full di smartphone begitu, tanpa perlu bolak-balik ke internet. Ya. Jadi kalau ada komunikasi bisa pakai WA, bisa pakai Telegram gitu kalau untuk komunikasinya. Tapi dari sisi kontennya, ya Bapak Ibu sekalian, full disimpan di desktop atau di smartphone. Nah, itu yang pertama. Ini betul-betul harus dipahami betul. Kenapa saya harus memilih offline? Full. Kenapa saya harus memilih yang online? Full. Jadi seperti Google itu benar-benar full online. Nah, sekarang banyak sekali ya kalangan guru, dosen mempelajari Google. Karena Google ini unik. Saya termasuk hampir beberapa hari ini belajar Google-nya ada untuk itu ya. Ada satu programming yang dibuat Google untuk di Google Sheet-nya ya. Untuk notification, untuk invoice dan sebagainya. Untuk database bahkan. Kami sedang juga belajar. Nah, begitupun materi ini ya. Apakah kita mau full online? Artinya bolak-balik terus ke pusat servernya. Ya. Jadi web-based training itu, web-based training yang dulu dibahas orang, itu akan bolak-balik. Ya. Jadi kalau servernya down ya semua mati, gitu, nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Nah, atau kita milih hibrid. Ya. Artinya hibrid itu sebagian ada di lokal, ya, mau di desktop atau di smartphone, atau
sebagiannya ada di internet. Ya. Sehingga ketika terjadi putus, ada masalah koneksi, belajarnya mesti tetap jalan. Nah ini mesti betul-betul diperhatikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pilihan 3 itu tidak main-main. Salah-salah bisa kita sendiri jadi bingung sendiri. Kemudian juga dalam strategi implementasi pembelajaran, kita harus pikirkan juga tentang materinya itu. Apakah ketika si anak, ya peserta didik itu yang ikut belajar kepada kita, ini harus full satu semester gitu, atau malahan kosong gitu. Jadi belajar 2 minggu nanti kosong dulu karena kita belum menyiapkan, nanti baru belajar lagi kosong lagi. Nah, ini pun menjadi sebuah tantangan tersendiri ya. Karena kita tidak bisa membiarkan orang yang belajar di mana selama 16 minggu dihentikan kosong materinya. Itu tidak mungkin ya. Kami pernah belajar model ini ya. Jadi kami belajar dengan seorang profesor ya, Bapak Ibu sekalian. Profesor itu yang di Filipina ya. Kami belajar knowledge management ke profesor sehingga kami punya knowledge management practitioner certificate. Nah itu gara-gara dengan profesor yang di Filipina. Beliau cukup terkenal di dunia knowledge management secara internasional. Kalau dicari namanya itu di Google pasti ketahuan. Nah, pada waktu kami belajar dengan dia, kalau full online kan seperti Udemy ya, materi ngakses saja begitu ya. Dia nggak usah, diam aja gitu. Si dosennya diam aja. Kita belajar, sudah itu tanya gitu. Kalau yang pada waktu kami belajar itu tidak. Pertama dibatasi waktunya. Harus selesai dalam 4-5 bulan. Itu satu. Kedua, materi memang dikasih semua. Jadi kami bisa belajar untuk minggu yang 2 bulan ke depannya bisa belajar. Tetapi tesnya tidak gitu. Jadi tesnya itu hanya dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Dan dinilai langsung di hari Senin, muncul nilainya. Bahwa seseorang ngerjakan, itu bagus, ya, good. Gitu. Kalau lewat ya, dari hari Senin, itu langsung dicoret. Kalau 3 kali tidak hadir, dianggap gugur sekolahnya, kursus kami itu. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, belajar materinya lengkap ya, tapi cara untuk memberikan tes, menguji pemahaman terhadap materinya, kan yang dites misalnya pelajaran di minggu pertama ya, kan yang ditanya tidak akan minggu kelima. Orang bisa saja belajar ke minggu kelima gitu. Jadi saat itu ketika kami belajar bisa saja belajar minggu kelima, ke-6. Tapi itu tidak akan ditanya pada waktu di minggu ke-1. Ya. Jadi kalau orang yang terlalu semangat ya belajar aja, akhirnya lupa pada yang ditanya. Jadi ditanya di hari Sabtu, harus dijawab, muncul dari Minggu, dinilai dari Senin. Itu terus begitu. Benar-benar itu ya. Yang daftar hampir 30-an, ya lulusnya hanya 10 orang ya, 15. Luar biasa, dari Afrika ada, ya, dari Indonesia hanya saya sendiri ya. Jadi saat itu kami lihat, ternyata proses pembelajaran online saja itu memerlukan skenario. Ya. Tidak bisa full online ininya ya. Jadi memerlukan skenario-skenario untuk memastikan bahwa yang belajar itu mencapai yang diharapkan. Karena kita kan membuat pembelajaran apakah pakai online itu tentunya kan memiliki tujuan ya, yang diharapkan pada anak didiknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begitupun di online, di hybrid maupun di offline, perlu diperhatikan ini. Karena tujuannya kan anak didik itu mencapai apa yang diharapkan. Dan kami saat ikut pelatihan dengan profesor itu betul-betul, berarti dia memperhatikan betul tujuan yang diharapkan terhadap anak didiknya. Jadi kami pun ikut senang ya, bisa belajar sama si profesor begitu. Kemudian konten pembelajaran berbasis Google Platform. Ya. Dan ini benar-benar sedang dipelajari sangat luas. Ya, mungkin dulu sepotong-sepotong gitu ya. Kalau sekarang betul-betul dipelajari secara baik. Nah, tetapi karakteristiknya itu yang mesti dipahami secara betul.
Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Karena Google Platform itu, ya, materinya itu bisa secara, kan jelas kalau diakses pasti online, ya. Kalau dia di-download baru dia pindah. Jadi kalau sudah di-download baru pindah di lokal. Kalau tidak di-download ya dia tidak ada. Artinya masih online. Nah, ini mereka ini menggunakan fasilitas yang luar biasa. Dan kita bisa mengembangkan, ya, apalagi si Google itu sekarang mengembangkan istilah kalangan ini, ya, ahli di kalangan Google, ya. Itu namanya hyperdoc. Kalau orang dulu ketika pertama kali belajar kan hypertext. Google menumbuhkan pola berpikir hyperdoc. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyusun materi, ya, sampai 1 semester gitu, ya. Kemudian 1 semester itu ada link-link materi yang ada di internet, ya, sehingga bisa diambil dan bisa dipelajari. Dia tinta langsung aja. Kasihkan alamatnya di Google Drive, ambil materinya. Ya. Kemudian juga bisa ada quiz, ya, seperti Google Form, ya, dan seterusnya. Kemudian dia juga memberikan Google Site. Nah ini, ya, Google Site, kalau Google Doc itu banyaknya kan dari dokumen tuliskan di Google Doc-nya sendiri, ya. Di Google Site itu seperti kita buat situs, ya. Materinya bisa dari Google Drive, bisa dari Google Slide, bisa dari Sheet, bisa dari YouTube, dan seterusnya. Kemudian juga bisa memanfaatkan untuk Google Meet-nya, sehingga kita bisa terjadi komunikasi langsung lewat virtual, ya, lewat online, ya, Google Meet. Begitupun dia juga mengembangkan yang namanya Google Classroom, ya. Jadi ini betul-betul kalau dipelajari dengan baik, itu Google itu mengajarkan pola berpikirnya adalah full, ya, full online, atau sebagiannya bisa ditarik, di-download. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, jadi sekarang dengan adanya Smart Apps Creator, ya, inilah yang dimanfaatkan oleh kami, ya, dalam mengembangkan proses pembelajaran pakai Smart Apps Creator. Si konten lokalnya ini itu kita bisa siapkan di sini. Jadi yang dari Google gitu, yang begitu banyak fasilitasnya Google, itu bisa ditempelkan secara bagus. Mudah-mudahan nanti kami akan bisa buat webinar khusus per topik, ya. Misalnya Google SAC dengan Google Drive, ya, dengan Google Site misalnya. Jadi ini bisa ditempelkan ke SAC dengan sangat mudah. Atau si konten-konten yang sudah kita miliki, video, audionya itu kita simpan di memorinya, di memori smartphone-nya, atau di desktop, di hard disk. Sini. Jadi ini ada 2 platform, ya, Bapak Ibu sekalian, untuk proses pembelajaran blended learning. Dan ini benar-benar satu peluang yang mesti didalami dan harus disusun skenario-nya. Jangan sampai tanpa skenario, ya. Karena kan ketemu di blended learning ini kan harus ketemu orang juga, ya. Kita harus ketemu murid kita harus ketemu siswa kita harus diskusi. Berapa kali harus ketemu? Ini yang betul-betul kami belum menemukan satu contoh, ya, satu sekolah yang betul-betul sudah terapkan secara terstruktur, ya, dan berlaku umum di satu sekolah itu. Karena hampir dibaca kami berita gitu, ya, ini malahan membahas tentang learning loss, ya, tentang hilangnya pembelajaran, sambil tidak mau mencari lagi yang, ya, biasalah orang yang suka bahas. Nah, padahal ini platformnya sudah ada semua, ada Google, ada SAC. Gitu. Nah, ini yang mesti dipikirkan skenario dalam membangun blended learning-nya. Nah, kami hanya menunjukkan 2 saja, ya, yaitu Flip Classroom, ya. Bagaimana kita rancang Flip Classroom itu untuk Smart Apps Creator. Jadi ini strategi yang kita harus bangun. Jadi kita buat Smart Apps Creator, ya, untuk membuat media pembelajaran, ya, berbasis mobile ataukah web,
Kalau nyimpan di web, kalau cerita web pasti harus online. Ya. Kalau kita ceritanya berbasis mobile, bisa tersimpan di handphone. Jadi Bapak Ibu sekalian harus paham kalau hasil dari SAC itu kalau cerita web itu harus dijalankannya lewat web server ya. Artinya diaksesnya lewat internet. Nah, atau mobile, tersimpan sebagiannya di mobile ya. Kemudian atau di desktop ya. Dan diintegrasikan dengan layanan web yang lain seperti Google Form, ya, Google Drive, Google Doc, Google Slide ya, dengan Google Meet-nya. Kapan kita harus membuat Google Meet? Ketemu dengan murid kita secara virtual. Kita misalnya buat pelatihan matematika gitu. Kapan kita menyediakan waktu Google Meet untuk mereka juga menggunakan Google Meet, bisa sinkronus, ya. Artinya langsung ketemu secara virtual. Kemudian kelasnya gimana? Ya. Kapan harus dibuatnya pertemuan dengan murid kita di kelas beneran, membahasnya. Dalam pandemi jelas muridnya tidak bisa 50 orang masuk semua. Sekarang sedang heboh lagi ya. Ada satu sekolah yang terkenal lagi. Jadi ini berapa banyak harus datang. Kemudian bagaimana caranya? Istirahat jelas tidak boleh ada di situ. Ya. Dia harus datang, masuk, pulang. Jadi tidak ada istirahat. Ya. Dia tidak boleh kumpul-kumpul gitu. Karena kita tidak tahu dia dapat COVID-nya ada di sebelah mana. Ya. Mungkin ketika pergi, mungkin ketika ngobrol, kita nggak ada yang tahu. Ini skenario-skenario inilah yang harus dibuat. Jadi benar-benar ya, dengan menggunakan Smart Apps Creator memungkinkan sebagian pelajarannya ya, dirancang masuk di handphone. Ya. Karena handphone bisa dibawa kemana-mana. Ya. Kalau desktop kan cukup sulit. Tidak semua orang punya laptop kadang-kala. Kalau handphone hampir banyak lah ya. Nah, kemudian berapa kali ketemu di ini. Nah, jadi ini Flip Classroom adalah salah satu yang bisa dikembangkan dengan Smart Apps Creator. Ya. Jadi untuk banyak tingkat sekolah, bahkan tingkat profesional ini sangat cocok. Ya. Nah, kalau Enrich Virtual itu totally kita online. Sedangkan ketemu di kelas itu hanya tambahan. Seperti UT lah. Nah, kalau ini tidak cocok ya. Untuk sekolah PAUD, SD, SMP, SMA jelas tidak cocok. Bahkan untuk mahasiswa pun kalau kami tidak recommended pola-pola begini. Kalau mahasiswanya adalah sudah kerja gitu ya silahkan ya. Seperti UT ya. Universitas terbuka itu bisa full online. Nah, kita bisa membuat aplikasi-aplikasi pakai Smart Apps Creator. Apakah nanti disimpan di desktop ataukah di mobile? Jelas bagusnya di mobile. Karena bisa dipelajarinya dengan lebih mudah. Nah, ya, kemudian nanti tambahannya bisa ketemu di sekolah. Nah, tapi ya, materi fullnya bisa saja ya. Materi fullnya disiapkan dulu. Ya. Kalau seperti ini, yang flip kan bisa saja materinya adalah dipotong sebagian. Ya. Kalau ini, kalau flip classroom, ketemunya wajib ya. Makanya materinya bisa dipotong sebagian. Gitu. Artinya tidak full semuanya, sebagiannya dimasukkan ke dalam untuk bertemu. Tapi kalau seperti yang ini, yang Enrich Virtual harus full. Jangan setengah-setengah, dia harus full semuanya lengkap. Baru kalau ketemu ada tambahan. Sehingga kalau di Enrich Virtual, ya, Bapak Ibu sekalian, ketemu itu hanya suplemen aja ya. Ya seperti asistensi biasa. Jadi datang boleh, enggak juga, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau flip tidak, kalau flip tetap harus datang. Nah, jadi ini yang cocok untuk Bapak Ibu sekalian bisa kembangkan di sekolah, di universitas, ya, di training center dan seterusnya. Kalau ini yang model-model untuk profesional, ya, ini sangat bisa, ya, sangat memungkinkan. Kemudian kami berikan satu kesimpulan bahwa Smart Apps Creator ini menjadi tool ya untuk membuat aplikasi mobile ya untuk pembelajaran ya, multimedia interaktif pembelajaran ya, mobile
untuk berbasis mobile atau web atau desktop itu dengan sangat mudah ya, tanpa pemrograman. Nah, kemudian juga bisa diintegrasikan dengan Google Form, Google Site, Microsoft Form, YouTube dan sebagainya. Nah, kalau kami sekarang lebih cenderung full saja ya, satu platform. Ya. Kenapa? Karena Google beda. Ya. Google itu punya platform sendiri, Microsoft satu platform. Kalau seperti Quizzes kan hanya satu. Ya. Quizzes kan hanya satu. Kemudian Canva kan hanya satu saja. Kalau Google platform dan Microsoft platform kan dia punya skenario-skenario pengembangan aplikasinya sehingga kita pun bisa memanfaatkan. Tapi yang tren sekarang jelas Google platform yang bisa diintegrasikan dengan bagus dengan Smart Educator. Kemudian implementasi blended learning ini, Bapak Ibu sekalian, mendukung proses pembelajaran ya untuk tetap memberikan pengembangan kualitas SDM kita ya, yang berkelanjutan. Ya, jadi blended learning itu menjadi satu pendekatan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi hari ini ya, di dalam era baru ini. Dengan tetap pengembangan teknologi pembelajaran akan berkelanjutan. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau kami sudah duga bahwa keahlian menyusun materi, ya, membuat pembelajaran secara digital itu, apakah nanti berbasis mobile, web atau ini, itu akan terus terjadi ya, setelah datang pandemi. Jadi tidak bisa. Jadi blended learning ini memang pasti. Nah, yang menjadi ini perlu dibahas di setiap organisasi ya, lembaga tentang skenario-nya. Ini yang menjadi tantangan tersendiri. Ini berapa kali gitu. Jadi kalau dilihat di teknik yang sebelumnya ya, tentang rotation itu kelihatan sekali, ini ada 5 kali, 15 kali, itu kelihatan. Kalau di mana flip itu kan hanya dua posisi saja. Kita belum cerita bagaimana tentang laboratorium. Jadi si anak dia juga harus melatih tentang kemampuan analisa. Itu gimana laboratorium? Itu kan hampir di flip tidak dibahas, dia hanya masuk di kelas saja. Dan Smart Educator jelas sangat mudah ya diterapkan. Dia akan bisa full offline atau full online, apalagi sudah ada Google ya, atau hybrid pembelajarannya. Jadi ini yang akan yang akan menjadi yang bisa kita kembangkan di sekolah atau lembaga kita sendiri. Jadi kalau ada memiliki pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan ya, kontak ke nomor WA kami atau ke email kami.